Si detektif sudah mati. Saat pertama kali melihat judul anime ini, gue bertanya-tanya, kenapa bisa ada orang yang bikin judul anime mirip kayak judul berita pembunuhan? Awalnya gue bingung, lalu muncul pertanyaan di kepala gue, siapa si detektif ini? Kenapa dia bisa mati dan kenapa si detektif ini bisa jadi judul dari anime ini? Karena keingintahuan gue tinggi, gue mutusin untuk menonton anime ini. Dan setelah nonton beberapa episodenya, gue cukup tertarik dengan anime ini. Dan akhirnya pun gue bikin video ini. Gue memutusin untuk buat first reactionnya atau mungkin pembahasan singkat untuk anime ini. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kimizuka yang tanpa alasan yang jelas memiliki kemampuan sebagai magnet masalah. Lalu, tanpa alasan yang jelas, dia menjadi seorang asisten detektif. Detektif ini, tanpa alasan yang jelas, punya codename Siesta. Lalu, setelah Kimizuka jadi asisten si Siesta, tanpa alasan yang jelas, si Siesta malah mati. Nah, cerita anime ini pun mulai dari situ. Kita akan mengikuti perjalanan seorang asisten detektif yang baru saja ditinggal mati oleh si detektifnya, yang mati tanpa alasan yang jelas. Mungkin kalian bingung kenapa gue banyak banget bilang tanpa alasan yang jelas tadi. Tapi itulah yang terjadi di anime ini. Banyak hal yang terjadi tanpa alasan yang jelas, dan kita nggak jelasin sama sekali. Seperti judulnya, anime ini adalah anime misteri, tetapi tidak seperti anime misteri lainnya yang membuat tema yang gelap, anime ini membuat tema yang terang dengan genre komedinya. Dengan genre komedi ini, anime ini membawa kita ke misteri-misteri absurd. Seperti misalnya misteri hantu kamar mandi, misteri alasan kenapa orang-orang gabut ngebajak pesawat, dan juga ada misteri kenapa bisa ada sebuah jantung berdegup dengan kencang. Ya, mungkin terdengar agak aneh kenapa bisa ada orang dengan penyakit jantung malah pergi ke detektif dan bukannya malah pergi ke dokter. Tapi begitulah absurdnya anime ini. Banyak hal yang absurd di anime ini. Tapi yang paling absurd menurut gue adalah alur ceritanya yang naik turun dengan sangat cepat. Kalian bakal dibawa naik turun kayak lagi naik halilintar pas nonton anime ini. 10 menit kalian bakal ngerasa kayak lagi nonton film James Bond atau Mission Impossible. Lalu 10 menit kemudian kalian akan ngerasa kayak lagi nonton anime drama romance sekolah yang lovey-dovey gitulah pokoknya. Gue bakal kasih contoh. Jadi ada scene pembajakan pesawat di anime ini. Scene yang sangat epic dan penuh dengan action. Tapi 10 menit berlalu, tiba-tiba scene berlanjut ke drama romance di festival sekolah. Terlepas dari keabsurdannya, anime ini tetap tidak melupakan segi misteri yang jadi main topik dari anime ini. Masih ada detail-detail clue yang ditaruh agar segi penyelesaian misteri di anime ini tetap berjalan. Ya, gue bilang detail sih kayaknya nggak tepat juga karena clue-nya tuh ditaruh di spotlight banget dan bakal sangat di zoom. Ya, mungkin misteri di anime ini tuh setara kayak temukan swiper di kartun Dora lah. Ya pokoknya gitulah unsur misteri anime ini. Mungkin gak semain blowing atau speed brand kayak anime misteri lainnya. Tapi mungkin ada satu yang gue agak komplain sama anime ini. Gue komplain kenapa ada waifu yang high quality, yang punya potensi untuk jadi the best waifu di season ini, dia malah mati di episode pertama. Siesta. Kenapa dia malah mati? Dan kita malah dikasih sama cewek sundere yang punya riwayat penyakit jantung. Gue kecewa sama hal ini. Ya mungkin itulah reaction atau mungkin pembahasan singkat gue dari anime ini. Gue baru nonton 2 episode, jadi mungkin pendapat gue ini bisa berubah setelah gue nonton semuanya gitu, semua episodenya. Atau mungkin ya bakal malah lebih bagus. Ya mungkin gue gak mau lama-lama dan karena gue malas ngedit, jadi bye-bye.